Ay, 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 ay. Kenalin, gua menganime akan ngebahas apapun tentang anime. Untuk sekarang, gua akan ngebahas alur cerita anime Angel Densetsu. Bagi kalian yang belum tahu, kita langsung aja ke ceritanya. Skin diawali dengan seorang remaja yang sudah siap berangkat ke sekolah. Nama remaja itu adalah Kitano Seiichiro. Kitano adalah siswa pindahan dari sekolah lain, dan di hari itu adalah hari pertamanya masuk ke SMA Heikeiku. Saat nurunin tangga, Kitano bertemu dengan pengantar susu. Kitano langsung menyapanya, tapi bukannya nyapa balik, si pengantar susu malah lari kucerat-kacrit. Skin berpindah ke kepala sekolah SMA Heikeiku yang lagi membaca surat pindahannya Kitano. Dari situ kepala sekolah mengetahui bahwa Kitano adalah seorang siswa teladan. Namun tidak ada foto yang tercantum di surat pindahannya itu, yang ngebuat Capsek ngebet banget pengen ketemu sama Kitano. Tapi saat Kitano datang, bukannya disambut, si Capsek malah terkejut lantaran muka Kitano sangat menyeramkan. Udah kayak iblis beneran. NANI?! Omae wa mou shindeiru. Singkat cerita, Kitano disuruh memperkenalkan diri di hadapan teman-teman barunya. Tapi lantaran ketakutan setengah mati, kelas menjadi sangat sunyi. Di sisi lain, Bancho atau ketua geng sekolah tersebut dengan anak buahnya lagi ngegosip di belakang sekolahan. Kita sebut saja mereka trio wek-wek. Mereka mendengar rumor bahwa ada anak pindahan kelas 1 yang mukanya serem amat dan udah ngebuat kelas 1 pada takut semua. Bancho itu pun pengen langsung ngajak duel. Namun saat si Bancho ketemu dan face to face sama Kitano, si Bancho malah pura-pura bego. Saat ditanyain sama anak buahnya, si Bancho malah ngebuat-buat alasan. Katanya Kitano udah nakal bawaan dan juga sering melakukan pembunuhan. Saat jam istirahat, Kitano yang tidak punya teman merayakan hari pertamanya di sekolah dengan memungut sampah. Kitano yang sedang memungut sampah melihat pohon tumbang yang merusak pagar sekolah. Kitano berencana untuk memindahkan pohon tersebut. Trio wek-wek yang sedang berada di sekitar situ pun kaget melihat wajah Kitano yang sangat menyeramkan dan juga membawa pohon segede gaban. Karena pohon kayunya gede banget, Kitano tidak bisa menahan pohon tersebut yang akhirnya membuat Kitano terus melaju ke depan. Kitano yang tidak bisa berhenti berteriak untuk menyingkir dari sana. Tapi lantaran suaranya yang gak jelas, teriakan itu dianggap teriakan orang yang kesurupan. Trio wek-wek yang udah kayak tikus terperangkap menjerit ketakutan. Sampai akhirnya pohon kayu tersebut berhenti tepat di depan muka si Bancho. Kitano berpikir bahwa pasti si Bancho akan ngamuk setelah apa yang telah dia lakukan. Tapi itu berbanding terbalik dengan pemikiran si Bancho. Si Bancho mengira bahwa dia akan dibunuh kalau tidak memberikan gelar Banchonya tersebut. Yang pada akhirnya si Bancho memberikan gelar Banchonya kepada Kitano. Keesokan harinya, ada anak beragajul yang tiba-tiba muncul. Namanya adalah Takehisa. Ternyata Takehisa juga adalah anak baru yang diskors gara-gara ribut sama guru. Takehisa muncul di hadapan trio wek-wek pengen ngajak ribut. Setelah mereka dikalahkan, si Takehisa ingin mengklaim gelar Bancho yang dimiliki oleh Kuroda. Kalau kalian lupa sama Kuroda, dia adalah mantan Bancho yang memberikan gelar Banchonya kepada Kitano.
Tapi sayang seribu sayang, gelar Bancho tersebut udah direbut oleh seseorang, yaitu oleh Kitano. Takehisa pun berencana buat ngalahin orang itu. Setelah puas menghantam trio Wek-Wek, Takehisa masuk kelas dan langsung duduk di bangku Kitano. Teman di sampingnya memperingatkan bahwa jangan duduk di tempat itu, karena tempat duduk itu adalah tempat duduk Kitano. Belum selesai ngomong, orang yang diomongin tiba-tiba datang. Kitano kaget melihat ada seseorang yang duduk di bangkunya. Tapi lantaran Kitano gak enakan buat ngusirnya, Kitano pun malah diam tanpa kata. Takehisa yang ketakutan setengah edan hanya bisa terperangah. Hingga akhirnya Kitano menjulurkan tangannya, yang ngebuat Takehisa kabur seketika. Kitano yang merasa tak enak karena telah mengusirnya mengejar Takehisa. Namun seisi kelas malah langsung salah makna. Sementara itu, Takehisa yang merasa kecewa atas ketakutannya hanya karena dipelototin, menonjok dan membenturkan kepalanya sampai berdarah. Tapi menurutnya mata Kitano menggambarkan seorang psikopat pembunuh, yang bisa saja jika dia tidak pergi dari sana, Kitano akan membunuhnya. Hingga tiba-tiba, Surprise, motherfucker. Takehisa melihat Kitano yang menyusulnya. Merasa terancam, Takehisa pun mengeluarkan pisaunya. Berbeda dengan sudut pandang Kitano. Kitano yang melihat tangan Takehisa berdarah dan satunya memegang pisau mengira bahwa Takehisa akan bunuh diri. Kitano pun ingin mencegahnya dengan cara akhirnya dia berhasil mencegahnya dengan menancapkan pisau milik Takehisa ke pohon. Tapi sayang muka Kitano harus terluka gara-gara tersayat pisau. Kitano langsung melihat pergelangan Takehisa dan bersyukur karena lukanya tidak terlalu dalam. Dan Kitano pun berkata dengan kata-kata bijaknya, kata-kata itu langsung membuat Takehisa luluh dan yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Kitano. Di saat itu juga Kitano mendapatkan teman pertamanya. Skin berpindah dengan 3 remaja SMA Hakun yang sedang membicarakan Kuroda yang kalah oleh murid kelas 1. Kuroda yang merasa harga dirinya telah diinjak-injak, tidak bisa tinggal diam dan ingin membuat perhitungan. Bertepatan dengan itu, Kuroda melihat Kitano yang baru saja pulang dari sekolah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Kuroda mengadu kepada Kitano atas apa yang anak sekolah lain itu omongkan? Atau Kuroda sendiri? Bukan, maksudnya Kuroda dan timnya trio Wek-Wek sendiri yang akan langsung bertindak. Kita lanjut part berikutnya. To be continue. このジョルノ・ジョバーナには言う。